Setidaknya orang miskin nyolong buat makan daripada orang kaya nyolong buat beli mobil mewah, tas mewah, mewah, liburan mewah, dan mewah-mewah yang lain. Hidup orang miskin. Apaan? Apaan? Tiba-tiba hidup orang miskin lah. Kalau hidup mah hidup Jok. Ada brand komen. Udah bang, komen aja. Reply doang, udah bang. Yang mana tendensinya kita nggak tahu. Mungkin kayak, udah jangan dibawa lagi. Soalnya kemarin harusnya udah selesai kok bang. Udahlah jangan dibawa lagi gitu. Harusnya mungkin gitu, kesana seperti itu. Tapi fans-fans idol K-pop itu, oknum dari fans-fans idol K-pop itu, marah ngelihat ini. Halo calon jenazah, selamat pagi, selamat menikmati hari Senin kamu ini, yang mana harusnya sih video ini naik malam ya, cuman gue nggak tahu lu nontonnya kapan, tapi ya bagaimana harimu? Kayak tai ya. Jadi video ini nggak akan yang gimana-gimana banget, gue cuman pengen ngasih lihat lu beberapa keributan-keributan yang terjadi di internet, karena pada dasarnya memang itulah tujuan utama dari channel ini, untuk ngelihat kayak di internet lagi ada apa sih gitu. Dan percayalah men, di akhir video ini lu akan kaget, lu akan bingung kok orang bisa yang nyampe begininya ya. Bahasan utamanya tuh datang dari Twitter sebenarnya, dan akan gue mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Menurut lu, sosial media manakah yang menurut lu paling menyenangkan? Apakah Twitter? Apakah TikTok? Apakah Instagram, Facebook, atau bahkan LinkedIn? Tiba-tiba LinkedIn jadi salah satu sosial media. Capek banget pak, lu kalau buka LinkedIn ada aja postingan-postingan yang motivasi LinkedIn motivasi isinya. Nggak, tapi gini, thread, lu tau kan thread, sosial media yang dibikin sama Meta, yang diniatkan awalnya sepertinya untuk mengalahkan Twitter, dibikin sama Mark Zuckerberg itu. Thread itu hadir dengan dengan obrolan-obrolan yang cukup aneh. Pada dasarnya thread itu kan kayak Twitter kan, maksudnya kayak micro blogging gitu, maksudnya kayak text based, dimana ya lu bisa nulis apapun yang lu pengen lu tulis, lu bisa cerita apapun yang pengen lu ceritakan. Cuman ketika ngeliat postingan-postingan yang ada di thread, kayak bingung gua nih. Ada orang cerita, temen gua kecelakaan di tol, HP sama duit di mobil dicolong sama warga yang tinggal di bawah kolong tol. Gua langsung mikir, pantas lu pada miskin terus. Ada reply-reply-nya. Setidaknya orang miskin nyolong buat makan daripada orang kaya nyolong buat beli mobil mewah, tas mewah, lonte mewah, liburan mewah, dan mewah-mewah yang lain. Hidup orang miskin. Apaan? Apaan? Tiba-tiba hidup orang miskin lah. Kalau hidup mah hidup Jok. Membandingkan satu hal buruk dengan hal buruk lain tidak akan semerta-merta membuat salah satunya kelihatan lebih baik. Ya, setidaknya orang miskin nyolong buat makan. Siapa yang bilang pasti buat makan? Oke lah, kita banyak ngeliat berita-berita restoratif justice, di mana ada banyak orang yang membutuhkan makan, membutuhkan biaya hidup, mencuri terus dibebaskan karena alasannya tuh menyayat hati gitu. Oke, ada. Tapi kan banyak juga nih bocah-bocah goblok yang nyolong buat judol, buat pompa-pompa, buat lu kagak tahu motor gua. Motor lagi, orang sampai bosen. Tolong diingat ya, ada orang kecelakaan, HP sama duit di mobil dicolong. Nggak ada hubungan antar mental nyolong dengan miskin. Kalau begitu, kenapa koruptor makin kaya? Maling uang rakyat terus, nominal bukan main. Seolah-olah orang miskin aja yang suka maling. Banyak juga orang kaya dari maling harta orang. Kenapa orang yang sudah kaya masih mau maling uang orang lain? Kenapa mereka nggak miskin-miskin? Well, he got the point sih. Tapi ya yang ini acceptable, oke.
Haril, suami kecelakaan naik motor di dekat Tangerang. Posisi aku di Jakarta. Karena ngerem mendadak ada motor main nyebrang. Suami jatuh, motor hancur, badan berdarah-darah, nggak bisa bangun karena dadanya sakit banget. Orang-orang pinggirin motor kirain mau bantu. Ternyata laptop, uang, imani semua diambil. Allahu Akbar. Posisi suamiku untung HP-nya dikantongin. Dia ngabarin aku syok langsung mintol. Mintol tuh minta tolong ya kawan-kawan. Minta tolong orang-orang yang aku tahu dekat daerah sana panggil ambulans dan lain-lain. Lucu ya hidup. Nah. Pertanyaannya, apakah orang-orang ini maling karena kebutuhan atau karena kesempatan? Gue yakin sih karena ada kesempatannya. Tiba-tiba otak mereka jalan aja gitu kayak, wih anjing, HP dijual mahal tuh. Tiba-tiba tangannya cepet aja. Masalahnya nih kita nggak tahu nih pelaku-pelaku orang-orang yang kalau ada orang kecelakaan jatuh malah dimaling tuh apakah karena kesempatan atau karena emang mental malingnya aja dari awal. Karena gue sempat ada nyimpan satu video. Nih, ada orang, ada bus, gue nggak tahu bus atau truk gitu kecelakaan, dia langsung pengen ngambil lampu. Ayo, mau ngapain? Jangan dicolong. Itu kasihan yang punya. Ini kan supirnya kan nggak mati, jadi kan nggak apa-apa. Kalau mati baru takut kita. Yang sana mati. Yang sana mati. Iya. Ini patah kaki ya. Patah kaki dia. Iya nggak boleh kayak gitu. Diambil dulu. Soalnya udah kena musibah. Coba. Lu kalau tahu dari obrolannya tadi, dia tuh baru nggak bakal ngambil kalau korbannya meninggal. Kalau orang yang kecelakaan meninggal, dia lebih takut dihantuin daripada fakta bahwa dia jadi maling. Dan ada orang-orang kayak gini men, bareng bersama kita. Menjadi warga negara Indonesia. Waduh, bahaya tuh kalau HP-nya sampai hilang. Bahaya tuh kalau dia simpan video lagi enak-enak sama pacar. Bayu anjing banget dah. Bayu goblok. Gak ada hubungannya, tolol. Bayu najis lu, najis. Otak lu isinya mesum doang, cabul. Nih contoh orang miskinnya. Nah, udah miskin cabul lah, najis. Kombo sakti itu lu, hidup di dunia mau jadi apa lu? Kok bisa reply-nya kayak gitu? Lu cari dah si Bayu-Bayu ini dah. HP-nya lu ambil. Jangan kasih pegang HP. Orang-orang kayak gini bahaya, kehidupannya bener dah. Udah nggak nyambung, mesum, tolol banget orang ini. Isinya marah-marah. Enggak, intinya tuh jadi pada banyak yang ngomongin sosial media, thread ini, thread as a social media. Salah satunya adalah ini lucu banget. Ini lucu banget. Jadi gini, di thread ada orang cerita. Jadi ada seorang penjual makanan gitu, kayaknya dia masak atau apa gitu, jual makanan. Marah-marah ke pembeli gara-gara udah disiapin Jumat berkah, ternyata nggak order. Dia pikir karena langganan tiap Jumat berkah akan selalu order. Ibu ini selama 2 bulan langganan ke gua untuk Jumat berkah, paket ayam geprek dan jus buah naga. Setiap Jumat dia pesan 500.000 dan dia pesan udah 8 kali Jumat. Gue menjadikan dia langganan tetap karena dia selalu banyak order. Tiba-tiba selama kurang lebih 1 bulan dia nggak pesan lagi. Gua WA lah bertanya. Ternyata dia beli jualan lain, makanya nggak beli jualan gua lagi. Dia bilang mau ganti-ganti sama jualan orang lain. Loh, bisa ngomong ke gua dari jauh-jauh hari kalau kagak mau pesan jualan gua lagi. Lah, kenapa gua harus ngomong, kan gua yang pengen beli. Gimana sih, kok jadi salah gua? Begini ya Bu, seharusnya ibu jangan pesan ke aku selama 2 bulan berturut-turut kalau memang tidak mau pesan lagi. Aku kan harus buat pembukaan baru lagi. Pembukaan. Kalau begini, bilang kalau misal nggak enak rasanya. Emosi banget gua. Emang ada apa sama jualan gua sehingga dia beli jualan lain? Seharusnya dia tidak pesan di gua selama 2 bulan 8 kali pesanan sebanyak itu. Bayangin sekali Jumat 500 terus tiba-tiba menghilang tanpa ngomong ke gua. Emang pembeli kayak gini harusnya dimusnahkan dari list langgananku. Kenapa? Kenapa? Jangan, bukan dulu. Nah, gimana sih jadi gue yang salah? Gimana?
Ini pembelinya juga sedih mikir begini. Lah apa sih? Akun ini, akun Austriana ini adalah akun pembelinya. Penjualnya adalah yang ini, dia bikin postingan di thread, pembelinya bikin postingan juga. Assalamualaikum, Bu udah nggak pesan Jumat berkah lagi? Waalaikumsalam, iya maaf ya teh, Jumat kemarin sama hari ini pesan menu sama minuman yang beda lagi. Nggak apa-apa kan teh? Udah sebulan loh Bu nggak pesan di sini, emang tempat lain lebih bagus gitu Bu? Bukan gitu teh, ya Allah jadi pembelinya yang salah. Maaf ya, bulan depan insya Allah ke teteh lagi pesennya. Soalnya saya ganti-gantian sama menu yang lain teh. Saya nggak bermaksud apa-apa teh. Ya udah hapus aja nomornya Bu, jangan disimpan lagi nomor aku. Kenapa? Kenapa keributan seperti ini yang kita dapatkan di internet aja, lucu banget. Apa dah? Kenapa dia marah? Berasa sempit banget ya threads ini, bisa-bisanya bikin utas, dibalas lagi pakai utas sama doi. BTW makasih banyak ya yang udah pada tag. Jadi pelajaran dan gak akan beli lagi di situ deh. Rencananya bulan depan mau pesen lagi, tapi ya udahlah. Semoga Allah memberi doi rezeki yang banyak dan jualannya banyak yang beli. Amin. Allah ya robbal alamin. Masalah ini sesimpel kalau nggak ada orderan jangan dibikin. Kalau misalkan orang nggak beli, ya udah, kan rezeki mah masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan untuk orang itu selalu beli di kita. Iya dong. Kenapa jadi? Ya Allah. Apaan? Oh terus ini bro, ya Allah. Ada sebuah akun di sebuah, gue nggak tahu ini komunitas atau grup atau apa. Komunitas naik pesawat. Yang mana gue juga nggak tahu kenapa harus ada komunitas naik pesawat. Tapi oke. Tahu nggak yang membedakan orang yang baru naik pesawat atau jarang sama yang sering naik pesawat? Saat di bangku pesawat menyempatkan telepon dan bilang, aku sudah di pesawat. Emang kenapa ya mesti kasih kabar begituan? Ya emang kenapa kalau gue mau kasih kabar? Kan suka-suka gua. Gua melakukan itu untuk mengabari yang tersayang, yang terkasih, mengabari keluarga. Jangan salahin gua kalau misalkan lu gak punya ayang buat dikabarin. Gimana sih? Kenapa sih? Apaan sih lu bitter banget hidup lu? Ih. Aneh-aneh banget dah orang. Gua tahu ini sebenarnya nggak penting. Karena itu adalah suka-sukanya dia mau nge-tweet apa. Cuman apa sih lu? Kesel banget. Aneh banget. Apa sih? Terus urusannya apa? Urusannya apa lu peduli kayak aku udah di pesawat ya? Urusannya apa? Ngapain lu nguping orang nelpon aku udah di pesawat ya? Apa gue yang bitter ya? jadi gue yang merasa bersalah. Kenapa sih maksudnya kayak aduh. Thread adalah festival versi sosmed. Isinya orang Facebook, Instagram, Twitter tumplek-blek jadi satu. Mungkin ini tipikal yang ya udah ya, maksudnya kayaknya di sosial media lain juga ada gitu julid-julidnya yang kayak gini gitu. Bahkan mungkin gue juga mungkin ada yang julid-julitannya kayak gini. Tapi kayaknya kalau untuk di sosial media lain tuh kejulitannya lebih bisa diatur gitu. Maksudnya kayak mana yang harusnya bisa dibiterin, mana yang enggak gitu ya. Thread is wild. Terlalu wild aja obrolan-obrolannya. Salah nggak ya temen-temen, aku ngomong ke anakku yang pertama cowok, sekarang dia masih SMP. Besok kalau udah lulus sekolah, kerja ya di luar negeri, gajian 70% kasih ke Umi, 30% buat kamu terserah. Nabung atau buat makan, jajan dan lain-lain. Aku gedein anakku sendirian walau ada suami. Semua pakai duit dan tabunganku. Kalau udah semua impianku tercapai baru silakan nikah. Aku tidak menikmati uangku dan hasil usahaku buat mereka. Mending aku minta sekarang, kalau udah nikah terserah sono duit full buat mereka. Ini kayaknya pure ibu-ibu aja ya. Maksudnya gimana men? Ini tentang begini men. Ya kasih anaknya sih tapi ya. Jadi orang tua yang punya anak bentar lagi kerja enak ya. Tinggal nunggu gajian anaknya doang. Dompet ortu otomatis terisi full kalau mereka gajian. Kita sebagai ortu tinggal bilang, gajian mana gajian le, sini kasih ke emas semua. Ya. Oke dah, nggak. Too much man. Nggak sanggup. Kita balik ke Twitter aja, Twitter menyenangkan.
Tidak semuanya menyenangkan karena kadang kala ada aja perdebatan-perdebatan aneh, ada aja perdebatan-perdebatan yang sepertinya tidak seharusnya didebat, tapi kayak jadi panjang gitu. Tapi oke lah. Twitter akhir-akhir ini diisi sama beberapa perkara. Pertama perkaranya nih si Judge, yang mana orang yang udah klarifikasi, udah minta maaf, ya you know lah. Terus anjing, masa gue di depan ngatain orang julid tapi kita ngejulit sendiri, gimana sih? Jadi ada orang berantem guys. Asik, gak penting banget video ini. Udah anggap aja video ini video sembarangan gitu aja ya. Ada orang nge-tweet. Ada tweet unpopular dating opinion gitulah. Yang bakal bisa nempatin lu di posisi ini, kayak lu diomelin orang gitu. Dijelasin dari cewek ke cewek. Laki-laki itu sederhana, tapi laki-laki bisa bohong. Laki-laki bisa bilang kamu berarti buat dia cuma buat coba tidur sama kamu. Sopan sekali nih translate gue. Dan setelah dia dapat yang dia mau, besoknya dia bisa bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jadi pasang standar setinggi mungkin, dan batas paling rendah dari standar itu adalah jangan pernah begituan dengan laki-laki sebelum menikah. Oke, kalimatnya gitu, sederhana dan bisa dipahami. Ya, orang banyak yang mengerti lah. Tiba-tiba hadir orang Rambo dengan kayak wanita segala-gala pengen dibayarin cowok tapi nggak mau diet. Ya kalau gitu pas ngedate bayar masing-masing aja. Nah, ini adalah reply yang tidak baik ya kawan-kawan. Ya, kita bisa setuju itulah ya. Maksudnya ina-inunya bisa diperdebatkan, tapi kalimat selanjutnya yang jadi masalah. Karena ada orang replay, nggak perlu nunjukin rekening 40 juta, oke. Terus tiba-tiba dibalas lagi. Jika cewek bilang tidak, berarti itu kebalikannya. Lagi pula saldo segitu cuma bisa beli 2 HP, 40 juta, beli 2 HP, iPhone 16 Pro Max sepertinya, apa Pro, gue nggak tahu. Terus waktu kita baca struknya, 23.749.000 installment nyicil. Ya. Nggak apa-apa. Sorry, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk lu nyicil HP, nggak apa-apa, terserah lu. Kalau itu ngebikin lu HP, nggak apa-apa. Masalahnya, ini problemnya, dia ngomong sembarangan, dia ngebawa-bawa perkara duit, dia bilang dia kaya, seolah-olah dia kaya banget punya dunia, lah nyicil. Gila, kalimatnya parah banget bro, kasar banget. Ya kalau doang berarti lu bisa kan sewa PSK aja, lebih pro juga. No need, selama cowok royal banyak cewek nyamperin sendiri kok. Cukup dikreditin mobil, disuruh ngangkang juga rela. Ya Allah, udah bosen tinggal, nggak usah bayarin lagi cicilannya. Lagi pula selama wanita menuntut cowok harus bayar bill, apa bedanya dia sama PSK? Ya Allah. Bang, ke psikolog bang. Ayo ke psikolog, gitu bang, bener dah bang. Bro, ya Allah, ini diomongin banget nih. Karena apa? Karena omongannya tinggi, tapi HP-nya nyicil, itu loh. Nyicil HP di era phone tuh ada bunganya gak sih? Ya well, bunganya 0% sih, jadi ya masih bisa diperdebatkan. Ya tapi intinya ini tuh rame banget men. Karena di internet banyak sekali kita temukan orang-orang yang terlalu besar omongannya, terlalu tinggi, terlalu mata gue kedutan nih. Ada yang ngomongin gue apa gimana nih? Lu beli iPhone, katanya buat cewek, tapi lu ngefotonya pakai Xiaomi 11T, yang mana Xiaomi 11T itu 5 jutaan ya? 4 jutaan, 5 jutaan ya? Ngapain sih kita ngurusin ini, boy? Asik, kesel banget gue. Ya, ini adalah salah satu yang dari kemarin diomongin. Terus yang kedua adalah perkaranya ini, siapa? Gayatri Putri. Oke. Gayatri Putri terkenal karena dia adalah anak pejabat. Tapi kelakuannya di Twitter sangat tidak mencerminkan kebijaksanaan pejabat. Aduh, motor kayak gitu doang mah di garasiku juga ada kali mas. Asisten pribadi bundaku aja pakai NMAX.
Atau kamu mau lihat koleksi NMAX ku juga? Jangan bawa NMAX. Please. Gue punya trauma mendalam terhadap itu. Kesel banget gue. Asisten pribadi bundaku aja pakai NMAX. Atau kamu mau lihat koleksi NMAX ku juga? Atau mungkin mau lihat koleksi mobilku, warna hitam semua, bagus banget loh. Gua gak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia lagi berantem sama orang. Tapi caranya dia berantem. Nih bisa dilihat buktinya, boleh dicari di Pinterest atau di Google juga kok. Karena nggak bakal ada. Orang ini beneran garasiku dan semua mobilku di situ. Kamu lihat ada lahan parkir kosong kan? Nah, itu dia. Mobil lagi dipakai keluar. Nah. Kenapa ini jadi rame? Gue harus menjelaskan semuanya satu-satu. Kenapa ini perkara ini jadi rame? Karena kayak orang nge-highlight nih, wih kelakuannya begitu. Setelah dicari tahu, wih anak pejabat. Setelah dicari tahu, wih mobilnya banyak. Kemudian dicari tahu LHKPN bapaknya. Ketika lo menjadi pejabat, kekayaan lo harus dikasih tahu ke KPK. Waktu dilihat, nggak ada. Di LHKPN tuh mobilnya cuma 2. Kenapa tiba-tiba ini 5? Pergi 1 kan kata dia 6. Apakah ini akan menjadi Mario Dendi yang kedua? Kita tidak tahu, tapi kayak gue akan mencoba positive thinking kalau dia tuh awalnya berantem terus dia disindir-sindir atau gimana gitu. Terus dia mengeluarkan kalimat-kalimat ini untuk defending dirinya sendiri. Tapi ini dianggapnya sombong, tidak napak tanah, ofensif. Terus kemudian dicari tahu keluarganya. Terus jadi panjang bapaknya urusan sama KPK ya gitu-gitu lah. Tapi sudah waktunya kita pergi ke bahasan paling ultimate kawan. Oke. Perkara ini pada akhirnya cukup serius. Jadi kita pelan-pelan aja. Gini. Ada salah satu fans idol K-pop yang namanya besar sekali. Nah, beberapa waktu lalu muncul tweet ini. Ngasih lihat foto salah satu anggotanya. Ada orang asbun aja nih. Nge-tweet aja sembarang gitu kayak Indy Barens. Yang mana memang kalau dilihat-lihat mirip sama Indy Barens sih. Dan kayak, iya mirip ya gitu. Tapi tweet ini memulai semuanya. Memulai semua pertarungan di internet. Kejadiannya 5 November ya. Ini gue record tanggal 10 lagi. Fuck, kelamaan. Oh, kita konteks dulu, Mungkin lu pada masih pada muda, lu belum nontonin Ceriwis pada masanya, tapi Indy Barens adalah seorang penyiar senior, artis senior, masih main film juga sampai sekarang kok. Terkenalnya dari Ceriwis tahun 2003. Sebelum Ceriwis mungkin ada lagi ya. Tapi intinya gitulah. Mirip nggak? Menurut lu mirip nggak? Well, menurut gue sih iya ya. Dan gue nggak tahu intensi nge-tweet ini tuh apa. Mungkin kayak pengen kayak tweet ini. Tweet yang menyamakan Nayeon sama Maruf Amin. Karena mirip kan? Dan lucu untuk kayak hahaha di internet aja. Tapi tweet ini ternyata dinilai lain sama beberapa orang di internet. Sumpah ya, Indon tuh jahat banget mocking fisik begini. Dasar negara IQ rendah, gak punya selera. Kalian tuh cuma iri aja kan karena Bang Tan selalu mencuri perhatian dunia. Negara sakit jiwa. Dasar gue yang waras ini mending lokot dulu deh. Keeps on hating days. Kenapa? Apa yang salah dengan Indy Barens? Indy Barens gak salah apa-apa. Apa mungkin bukan karena Indy Barens ya? Apa mungkin karena reply-replyan yang ada? Maksudnya ada yang ngebawa ulang tweet ini sih. Tapi tweet ini kan udah lama dan Budinya juga udah minta maaf. Siapa yang nulis tweet klarifikasi malah jeblosin lagi. Nah, udah minta maaf. Atau mungkin karena disamain sama yang lain-lain kayak ini. Mungkin itu sih. Mungkin kayak
ngelihat dia ngeliat reply yang ada, terus sepertinya reply-nya itu kayak begitu mungkin ya. Lah kenapa ada? Ya, di sisi lain ada yang merasa artis K-pop ini nggak pas disandingin sama Indy Barens. This is so disrespectful to Indy Barens. How dare you? Oh, don't disrespect Mother Indy Barens like that. Ya. Dan perdebatannya tuh bersirkulasi gitu loh. Seakan-akan Indy Barens tuh jelek, hina, rendah, sampai mereka nggak terima opanya dimiripin sama Indy Barens. Gak dimiripin siapapun dia udah jelek. Waduh. Tapi ada yang ini, oh gue paham penyebab beberapa di antara mereka tuh marah bukan karena Indy Barens-nya, tapi kayak don't disrespect Indy Barens like that atau etc. Jadi emang kalau beliau disamain RM itu artis K-popnya itu disrespect. Disrespect kenapa? RM and Indy Barens are gorgeous, right? Nah, jadi perdebatan tuh kayak yang A bilang ngapain lu nyamain A sama si B? Yang kanan bilang, ngapain sih si B disama-samain sama si A? Mendingan juga si B. Nah, yang padahal, kenapa kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah untuk kayak, ya udah aja nggak sih? Gitu, maksudnya, bro ini lucu loh bro. Kita pernah punya masa di mana kita menganggap ini kayak, ih gemoy, iya lucu ya, gitu kan. By the way, perdebatannya tuh sampai panjang sekali di mana yang nge-tweet, yang punya tweet itu sampai dikatain kayak, gue nggak pengen ngehina binatang, tapi ini foto simpanse buat kalian. Hah? Kok tiba-tiba gitu? Kok tiba-tiba disamain sama hewan? Padahal idol lu dimiripin sama manusia juga, tapi malah ngatain orang kayak binatang. Yang jahat mah jadinya elu, kocak. Nah, iya dong. Lah, jadi panjang ini perkara. Yang mana sebenarnya kemarahannya mungkin valid ya. Maksudnya kalau kita mau berusaha objektif untuk kayak ada di kepalanya mereka, mungkin make sense gitu. Maksudnya kayak orang yang lu idolakan, orang yang punya sentimental value sama lu, terus dihina sama orang, ya lu nggak terima, dia masih masuk akal di kepala lah. Maksudnya kayak, oh, gua ngerti kemarahannya gimana gitu, gua ngerti arahnya kemana. Jadi perkara mirip-miripan ini itu masih bisa diperdebatkan sebenarnya, masih ada sisi yang benar dan enggaknya. Oke, yang mana ya udah nggak apa-apa juga gitu. Adalah hak dia untuk marah kalau misalkan dia mau marah. Ya oke. Ya sampai sini masih bisa jadi perdebatan meskipun ya gua nggak ngerti dan gua nggak gitu paham, aneh. Karena apa? Keanehannya sampai ada titik di mana mereka ngontak manajernya Indy Barens. Gue Indy Barens gak perlu dibawa-bawa, ini cuman ya. Adapun tujuan saya hubungi kakak, saya sebagai perwakilan sebelumnya mau minta maaf jika nama Kak Indy Barens terseret menjadi trending topik di media Twitter. Adapun kami ingin memberikan beberapa kronologi. Awalnya fandom sedang hype karena speech di dengan memuji prestasi layaknya fans memuji idol. Lalu beberapa akun seperti dan akun-akun lainnya pada membawa nama Kak Indy Barens. Dari kami sangat senang sekali idola kami disandingkan dengan Kak Indy Barens karena beliau berprestasi dan cantik. Tidak ada masalah dalam hal ini. Namun sayangnya isi dalam postingan di Twitter berubah menjadi bahan mocking. Dan Indy Barens. Kami takut Kak Indy Barens terluka dan mengira bahwa fandom kami sedang menghina. Maka dari itu saya sebagai perwakilan meminta maaf atas hal trending tersebut. Kami takut Kak Indy Barens salah paham dan tersakiti. Semoga dengan penyampaian ini pihak Kak Indy Barens dapat memahami duduk perkara atas trending di media Twitter. Oke. Oh, terima kasih atas informasi juga supportnya. Oke. Ya, oke. Udah gitu doang ya ternyata ya. Ya, tapi kenapa harus ngechat manajernya Indy Barens? Mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi ketika sampai sini, gue masih paham. Mungkin lu juga bisa paham. Karena idolanya kata-katain sama orang. Oke. Kita mungkin bisa mengerti. Ya. Problemnya adalah manajernya Indy Barens. Oke, nice info. Problemnya adalah ketika di sini, ketika Gilang Baskara
stand up comedian, nge-tweet Indy Barens. Nge-tweet doang untuk gua nggak tahu untuk ya harusnya kalau lu ngikutin Gilbas udah lama harusnya lu ngerti, dan ini sebenarnya untuk bahan ya udah no konteks aja, untuk lucu-lucuan aja segala macam gitu-gitulah. Ada brand komen, udah bang, komen aja, reply doang, udah bang. Yang mana tendensinya kita nggak tahu, mungkin kayak udah jangan dibawa lagi soalnya kemarin harusnya udah selesai kok bang, udahlah jangan dibawa lagi gitu. Harusnya mungkin gitu, kesana seperti itu. Tapi fans-fans idol K-pop itu, oknum dari fans-fans idol K-pop itu marah ngelihat ini. Coba lu lihat dan lu perhatikan tweet ini baik-baik. Apakah ini mengarah ke sesuatu? Kalaupun mengarah ke sesuatu, gue curiganya mengarah ke udah nggak sih gitu. Karena apa? Karena ada beberapa brand di Twitter yang suka nge-reply banyak sekali hal untuk ya pengen join asiknya aja, sekalian mungkin promo-promo brandnya mereka gitu. Yang mana ya udah nggak jadi masalah gitu. Intinya cuman nge-tweet ini aja. Tapi perkaranya jadi panjang. RM Protect Indonesia, yang mana sepertinya adalah sebuah akun untuk melindungi si idol K-pop ini, si salah satu anggota dari boyband K-pop itu, dari hal-hal tidak mengenakan di internet. Jadi kayak ada protectnya lah. Jadi kayak lu bisa ngelapor nih. Jadi kayak katakanlah idol K-pop ini diejek sama orang nih. Nah lu bisa ngelaporin itu ke akun Protect Indonesia ini. Memanggil semua, please report and block this product. Tolong report dan block brand ini. Brand ini ketawa di postingan yang menyangkut pautkan idol mereka. Dia ngasih dalam kurung, kami nggak marah kok kalau idol kami disandingin atau dimirip-miripin sama artis, which is Indy Barens itu. Tapi komennya tuh ngejek gitu. Terus ada buktinya. Bukti yang dikasih apa? Ini, sebuah screenshotan dari tweet, udah bang. Iya, oke baik. Iya. Dan beneran dilakuin sama orang-orang ini, sama oknum-oknum ini. Gua dari sekarang akan menyebut oknum ya, karena kayaknya sih nggak semua ya. Maksudnya gini. Jadi kan brandnya tuh lagi live di TikTok. Dikata-katain anjir. Indonesia ini kalian ganggu banget anjir, nge-spam live something yang ngebully host nggak tahu apa-apa. Terus ganggu banget, ini gue mau huntingnya jadi keganggu. Sadar weh, kalian harus manusia dan belum tentu yang bermasalah sama kalian. Sampai diginin anjir, harusnya kerja sampai tengah malam, yang mana pasti capek lah. Ini harus ketemu komunitasnya. Nih lu lihat komen-komennya. Kak, mohon maaf banget ya kalau salah aku teman-teman ya. Ih, aku jadi kepikiran teman-teman, ini salah aku kak. Nanti gimana kakak sama manajemen Besti ya. Bisa nggak kerja lagi aku kak ya. Salah aku kak. Gila, sampai panik banget mukanya. Oh di sini sih di live chatnya belum yang kelihatan banget ya. Tapi kayak hostnya tuh yang sampai panik banget gitu loh men. Bukan salah kamu kak. Oh bukan salahku. Mohon maaf ya Beb ya. Oke, maaf ya kak ya, bukan salah aku teman-teman. Aku cuma host live doang kakak ya. Temanku kakak. Adminnya kakak. Kalau aku jelasin ya kak ya, kak. Oke. Adminnya kakak mohon maaf kakak, di satu kantor itu kak ribut. Bikin orang panik aja. Komen-komennya ada. Itu lagi live si something, gimana mau pada silaturahmi di live-nya nggak? Waduh. Barusan udah beberapa komentar difilterin tahu. Anjing emang tuh brand. Kenapa? Ini akan gue bawa terus ya. Tweetnya tuh cuman udah bang. Santai bro, santai bro. Langsung end live kak, abis diserbu sedikit, padahal masih 160-an orang tapi udah nggak kuat. Untung nggak pakai brand murahan itu, ya. Oh ini ada postingannya di atas. Wake up. Brand ini terang-terangan nge-head
Namjoon, dia ada di semua komen yang hate Namjoon. Sehebat apa sih lokal brand ini? Kita begitu dibanggakan oleh Namjoon, tapi ketika Namjoon di hate kita diem. Oh, kalimat-kalimat itu yang ngebikin pada tertrigger sepertinya ya. Penasaran komen apa brand itu? Something, lu ngapain sih aneh-aneh, produk lu bagus, tim sosmed lu ngapa gitu dah? Dia ngehina wajah Namjoon dan keluarganya. Hah? Apa? Hah? Dari mana itu? Serius kak di postingan? Enggak, dia cuman udah bang. Ya. Itu yang head lebih bersinar dari Namu kah? Dia aja live ngetawain Namjoon, ngatain gimana sih pagi-pagi udah tinggalan. Muka keluarganya aja begitu, di like sama dia padahal brand skincare. Ini cuman tweet udah bang. Udah gitu pas ditanya mana buktinya, si akun ini malah kabur alias nggak balas lagi. Lah. Fitnah kocak. Cuman udah bang. Ya ini berapa kali kita ulang ini. Ya. Jadi kayak ini beneran terjadi men. Maksudnya minta untuk report sama blog produknya tuh beneran terjadi. Sampai kayak gini komenannya, coba lu lihat men. Orang gimana gak sakit hati ya. Untuk muka tebel kayak lo, etala seberapa mbak? Ya Allah. Enggak, dia ngetik kayak gini tapi pakai nama fanbase-nya tuh malu-maluin gak sih men? Spam gitu. Ya Allah sampai kayak gini. LC Lonte, ya Allah, hostnya spek LC, ya Allah. Kenapa dah jahat bener? Mulutnya rusak gitu. Aku komen di live-nya, mbak muka lu gak cantik jujur. Kenapa? Admin something ngaca dulu gak sih sebelum ngehina RM? Tampang cemberuk semua gini adminnya. Bisa-bisanya ngehina RM yang produk kalian tuh cuma butiran debu bagi RM. Udah bang. Allahu Akbar Gusti Pangeran. Ya Allah. Tadi pagi ada adminnya yang live malah nantangin bejir. Dia bilang gini, makasih ya semuanya yang mampir. Dengan kalian mampir seperti ini banyak yang nonton, gak sepi lagi yang lihat. Dan penjualan produk kami makin banyak cekot. Alhamdulillah ya. Sambil cengengesan dia senyum ngejek. Gue komen lah, boneng tong. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Yang ngehina kok boneng ya? Boneng tuh apa sih? Kurus lagi kayak kurang gizi. Masih mending RM tampan kayak artis pula. Lah dia bajunya pun masih harga ribuan. Sedangkan yang dihina outfitnya puluhan juta. Gak ada yang ngehina. Gak ada yang ngehina. Kenapa? Kenapa sih? Tapi masih sepi ARMY di sana. Kasihan sekali Namjoon kita dihina. Maaf kak kalau boleh tahu kenapa? Soalnya aku baru buka TikTok ketinggalan info. Brandnya ngatain fisik Namjoon seolah-olah dia samakan Namjoon dengan binatang. Maaf, tapi sudah dihapus dan seolah-olah tidak bersalah. Enggak, binatangnya di mana? Kalian kenapa? Ngobrol lah satu sama lain. Apa masalahnya? Kenapa sih? Astagfirullahalazim. Istighfar, ayo ikut yuk. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Serem banget matanya mau keluar gitu. Ya Allah. Iren kasihan host kamu gak ada solusi banget. Mau berapa hari zong target? Apa? Yang bibirnya dipakai buat ngehead pakai apa kak? Ya Allah. Bibir menye-menye lu pakai apa? Ya Allah. Astagfirullah. Oh kalau ini sengaja nutupin, maksudnya biar nggak kelihatan. Ya Allah. Yang jadi concern sama orang-orang adalah kok sampai di titik dimana ini ngancurin kerjaannya orang gitu loh. Akhirnya setelah perkara ini, si yang ngajakin untuk report sama blog kena dan dicari orangnya. Terus kayaknya ini juga sama. Kayaknya setelah ini tuh ini deh yang nge-tweet.
Unofficial account of Indonesian cosmetic brand was caught openly joining the massive hate campaign against Namjoon. Lu bisa ngambil kesimpulan kalau join tuh gimana sih? Something, sejak kapan lu mutusin buat public hate sama bullying itu part dari marketing strategi? Nggak profesional. Lu harus minta maaf secara official langsung ke idol K-popnya. Indonesia, you know what to do, boycott. Ya Allah, boycott. Gila, kasar banget, men. Coba bayangin ya, lu bekerja, lu nggak tahu masalahnya apa, yang lu lakukan adalah kebiasaan lu seperti sehari-hari. Terus tiba-tiba lu mendapatkan omongan-omongan kayak gini atas sesuatu yang ya ini aja. Kenapa ini jadi problem? Karena justru itu bisa jadi menjelekkan nama mereka sendiri, dan itu masalahnya. Maksudnya lu berdiri dalam sebuah komunitas tertentu, ada oknum dari komunitas lu yang melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal tercela seperti ini. Bukankah itu adalah kewajiban lu yang ada di dalam komunitas itu untuk ngomelin mereka-mereka ini karena mereka ngebikin nama komunitas lu jelek? Bukankah begitu? Dia tuh bener-bener gemeteran di live, berusaha ngejelasin dan nanya, salah aku kak, kalau ketahuan manajemen aku bisa nggak kerja lagi. Ini kata gue mah stop absurd dan jahat deh, sumpah. Jujur at this point you guys are not only brainless but also heartless. Baca komenan goib dia, halu jir, gak suka, problematik, ya Allah. Attitude etalase berapa kak? Attitude etalase berapa ya kak? Kalau untuk mencerahkan attitude yang mana ya kak? Ya Allah. Ganti gak? Jangan warna ungu kesayangan gue. Ya Allah. Kenapa? Ironi di atas ironi. Kalau untuk yang perkara mirip-miripan Indy Barens, apalah itu, yang perdebatan itu mungkin masih bisa diperdebatkan, kayak ya udah gitu, mereka ngebelain orang yang mereka idola-idolakan, ya udah gitu. Tapi untuk permasalahan mereka dengan brand ini seperti aneh gitu, maksudnya kayak ada yang manas-manasin mereka dari dalam gitu, dan itu yang ngebikin nama mereka jelek. Sebagus apa something kok MC-nya burik amat? Ya Allah, mulut jahat sekali. Woi, kena mental, nangis kakaknya ini, gemeteran lo, dia nge-spill 2 menit, habis itu dia jauhin kamera, nangis, kedengeran suaranya. Makanya jangan macam-macam, tuh pihak something segeralah minta maaf. Ya Allah, ini bocah berapa tahun sih ini? Si Kimai ini. Buset, ada yang ngefitnah begini. Awalnya gimana sih kak? Awalnya ya di brand ini memulai nih admin bilang kalau RM tidak cocok di APEC. Dagunya oplas lah, udah keterlaluan pokoknya. Hah? Ada perwakilan ARMY yang minta si brand ini minta maaf tapi nggak ada respon. Jadi yang head ini itu salah satu admin dari brand tersebut. Hah? Kenapa? Ya Allah, fitnahnya melebihi dajal bro. Apa ini cuy? Guys, punya tugas baru, ini link TikToknya yang ngejelekin leader kita. Ayo guys, silaturahmi, hilangkan akunnya. Allahu Akbar, kenapa? Enggak segitunya bang. Bang, enggak segitunya bang. Akhirnya, aduh ya Allah, gue juga nggak ngerti, ini nggak, sangat tidak berurutan dan memusingkan ya kawan-kawan. Tapi kayak akhirnya yang punya akun ini dibonti sama orang-orang. Open bounty juga buat yang bisa nemu di balik akun Embun Pagi sebelum si RM Protect menggaungkan boykot. Si Embun Pagi ini yang ngasih api. Embun Pagi? Channel S, emang boleh ya pakai akun official perusahaan gini buat bebas reply sesuatu yang jelas tujuan untuk mengejek, atau diperbolehin perusahaan ya kak buat nyari attention maybe? Hah? Oh, dari sini mulainya. Oh, dibonti dari gue 50.000 bisa patungan mulai hari anjing, PT-PT bro. Dibonti gitu dan ketemu.
Sampai ketemu STNK motor. Lah, sih gila, gokil juga nih. Ngalang-ngalain Intel lu pada. Oh, ini tanggal 9. Oh, kemarin. Terkait beredarnya tuduhan bahwa akun kami terlibat dalam ajakan menyerang atau melakukan spam terhadap pihak tertentu, kami merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tertulis jelas di postingan kami bahwa keseruan boykot untuk fans. Kami tidak pernah menulis seruan boykot untuk global. Kami tidak pernah mengatakan bahwa pihak terkait melakukan ejekan terhadap keluarga idol kami. Kami tidak pernah menyerukan atau menulis kalimat, ayo serang mereka dalam bentuk apapun. Report dan blog tuh, report loh. Kami tidak pernah mengajak siapapun untuk menghujat kasar pihak tertentu, baik dalam komentar digital maupun personal. Kami tidak pernah mengarahkan untuk menyerang akun live atau individu yang terlibat. Kami tidak pernah menyatakan bahwa pihak brand melakukan mocking. Kami hanya mengatakan bahwa isi postingan yang dihampiri adalah mocking terhadap idol kami. Bukan itu loh, kan gara-gara tweet report tersebut muncul fitnahan-fitnahan seperti ini. Yang cewek kah, dia lagi live sekarang, live-nya juga rame. Sama aku baru dari sana, tuh. Yah. Kami tidak melarang untuk membeli produk brand tersebut. Kami hanya pernah menegaskan bahwa fandom kami berhak memiliki keputusan boykot sebagai bentuk aware dalam komunitas. Ya. Kami juga ingin menjelaskan makna dari aksi boykot dalam konteks fandom agar tidak disalahartikan. Boykot yang kami lakukan bersifat sementara, bukan permanen dan bukan bentuk kebencian terhadap brand. Mana gua tahu? Ya gimana sih? Ketika brand sudah memberikan penjelasan, maka kami akan mengakhiri boykot dan kembali bersikap netral seperti sebelumnya. Kalimat tuduhan yang tidak mendasar dan titik beratkan atau dilimpahkan kepada kami sangat membuat kami kecewa. Hah? Kami berharap penjelasannya dapat memperjelas posisi kami. Kami tetap menghargai semua pihak dan berharap situasi ini bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Enggak, masalahnya kalau keluar kalimat kami tidak pernah menyatakan bahwa pihak brand melakukan mocking. Kami hanya mengatakan bahwa isi postingan yang dihampiri adalah mocking terhadap idol kami. Apa mockingnya? Indie Barens. Lu pada ngapa sih orang? Iya baik, iya oke. Iya. The lowest point of being fan is ketika lu dijadiin target bounty, bahkan sama normies yang normally don't give a fuck about this kind of thing. 3.000 bro, 3.000 yang bikin story. Kepada something official, dengan hormat kami meminta admin X kalian yang telah melakukan tindakan tidak pantas untuk memberikan permintaan maaf. Udah bang, untuk memberikan permintaan maaf secara terbuka. Terima kasih, apologize, we love you. Ya. FYI, mungkin sebagian dari kalian belum ada yang tahu jika beberapa hari terakhir namanya mendadak mendapat kebencian yang tidak masuk akal dilakukan oleh netizen Indonesia. Well, ini bisa lu bela sih. Bahkan diantaranya salah satu brand skincare besar yang ikut serta berkomentar dalam postingan bermaksud mocking terhadap Just focus on positive vibes. I know it's hard, but life is too short to focus on the negative, seperti apa yang diucapkan. Iya, ya udah gak sih? Di sini fanbase Indonesia ingin mengingatkan bahwa kita tidak perlu membalas kejahatan mereka. Cukup report dan blok akun-akun tersebut dan membersihkan apa yang telah terjadi untuk melindungi dari serangan tidak manusiawi. Mari gunakan energi kita untuk hal-hal positif. Men, padahal gue bangga sekali loh ketika mendengar mereka kayak bikin semacam ini, apa bikin galang dana untuk yang Palestine, untuk yang Kanjuruhan, untuk banyak sekali tempat. Happy gue ngeliatnya, maksudnya kayak bangga gitu. Tapi di perkara ini men, aduh. Kami Army Indonesia tidak berniat membenci atau menjatuhkan siapapun. Kami hanya meminta klarifikasi resmi atas tanggapan akun brand di postingan yang berisi mocking. Sebagai brand besar, kami memiliki tanggung jawab etika dalam berinteraksi di ruang digital. Kami percaya setiap brand harus menjaga profesionalitas dan menghormati public figure dari berbagai latar belakang. Kami menunggu penjelasan resmi agar situasi ini tidak terus disalahpahami.
Suara ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap pentingnya etika publik dan tanggung jawab media sosial. Kami menolak segala bentuk perundungan termasuk yang dilakukan terhadap artis, brand maupun individu lain. Iya, setuju gua. Tapi lu merundung Bamba live di TikTok lagi jualan, ngatain LC dan lain sebagainya. Dan kata udah bang ini bukannya justru bisa juga berarti kayak udah nggak sih jangan dibahas lagi gitu. Justru ini niatnya baik untuk stop, untuk mengingatkan. Kok lu kesel sama asumsi sendiri? Guys, yuk udahan, gak usah dibalas hate apapun. Itu anggap aja angin puting beliung yang kebetulan emang cuma lewat buat jajan cilok. Emang kalian gak overwhelmed kah selama 3 hari ini? Gak usah ditanggepin, R&B aja. Anggap kalian gak punya mata buat baca dan gak ada waktu buat nanggepin hal-hal kayak gitu. Yuk fokus aja. Yuk sama Tanis itu apa? Let them be them, let us be us. Ya kalau let us be us ya udah, ini gak usah dipermasalahkan dari awal. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Padahal semua energi itu kalau nggak dibarengin dengan kedunguan bisa dipakai untuk menggulingkan rezim dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Udah mulai denger di grup HRD perusahaan gua untuk area Indonesia akan mulai disaring. Calon karyawan terindikasi fan group bermasalah akan dijadikan opsi terakhir. Dan ini nggak enak loh men kalau misalkan sampai jadi kayak gini men. They made y'all into a specific red flag category in job application. No, panggilan untuk seluruh HR se-Indonesia Raya. Ya Allah. Ya Allah, kenapa tuh jadi begitu? Ingat apa yang Patrick bilang, pemujaan yang berlebihan tidak baik. Ingat kata Om Jack, idolamu itu hidupnya udah enak tanpa lu harus bela segitunya macam rebutan hak asuh anak. Kamu fokus motekin kangkung aja udah. Percuma neng idol K-pop sampai segitunya, nanti kalau nikahan lagunya juga dangdutan ya. Never gonna change my life for you. Udah ini gini aja ya berarti ya. Thumbnail gue ini aja nih ntar. Udah kakak-kakak ini cuma K-pop gitu kali ya. Ya. Udah ya. Maksudnya kayak ya oke, itu aja berarti ya, nggak baik untuk ya begitu aja lah ya intinya. Gue juga bingung, nggak tahu dibawa kemana. Gue niatnya seru-seruan doang, kocak-kocakan doang ini. Kalau aja semuanya bisa sesimpel ini gitu terus kayak happy gitu, kayak nggak apa-apa deh. Tapi kayak recap ulang, urutannya adalah ada orang nge-tweet nyamain idol Korea sama Indy Barens. Ada yang menganggap itu menghina idol K-popnya, ada yang menganggap itu hinaan terhadap Indy Barens-nya. Kemudian di sisi lain ada orang-orang di Twitter yang ikut nyamain idol K-pop ini sama yang lain. Ada yang nyamain sama by Ice Age, ada yang nyamain sama ini itulah yang nggak baik. Tapi yang jadi problem ya si Something ini cuman ngomong udah bang, kayaknya nggak perlu yang segitunya nggak sih gitu loh maksudnya. Ya konklusinya sih itu aja sebenarnya. Maksudnya lu sampai ada di titik dimana lu ngatain orang yang lu nggak kenal, orang ini nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba lu katain LC, lu katain Lonte, nggak sehat men. Udah ya. Tuliskan opini dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Ini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa. Yang saya sudutkan hanyalah oknum-oknum tadi. Karena oknum tadi tidak seharusnya berkata seperti itu ya. Betul? Betul. Oke. Jangan lupa subscribe kawan-kawan. Tinggalkan like share dulu sebelum cabut. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga tidak yang gimana-gimana ya video ini. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan